Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Itu di antara benda-benda, hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, agar kemudian jangan sampai doanya itu sendiri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak diijabah, doanya tidak dikabul. Maka hendaklah manusia menghindari dari makanan-makanan yang diharamkan, dan hendaklah memakan makanan yang halal, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang benar, dengan cara-cara mendapatkannya, rezekinya juga dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ajaran agama Islam. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ibadah dan lain sebagainya, ataupun juga hukum-hukum yang berbentuk larangan, sesungguhnya seluruhnya itu sendiri adalah demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, hamba Allah itu sendiri. Dan kita harus terus mawas diri sebagai seorang muslim, sebagai sebuah anggota keluarga, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai kemudian kita memakan makanan ataupun benda-benda yang diharamkan masuk ke dalam tubuh kita, baik berupa bendanya ataupun cara kita mendapatkannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang mukhlis, menjadi orang-orang yang thayyib, sehingga doa kita pun yang keluar dari lubuk hati kita yang bersih, dari jiwa kita yang bersih, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Oleh karena itu, kita terus mengaca, terus mengkaji, terus mendalami diri kita. Bagaimana kemudian banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita terus perbaiki. Kita terus menjadi orang-orang yang berusaha lebih baik lagi. Menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi makanan-makanan yang haram, agar kita menjauhi mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak halal. Karena itu semuanya akan memberi keburukan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dan mungkin perbuatan-perbuatan yang muncul pun akan memberikan dampak keburukan. Perbuatan yang muncul berupa ketidakbaikan malah mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semuanya di mana saja kalian berada, dan gantilah segala kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, harus kita ganti dengan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dapat menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hamba manusia itu sebelumnya, oleh hamba Allah. Maka orang agar doanya itu sendiri jangan sampai ditolak, maka manusia itu sendiri harus memperbaiki dirinya, menjauhkan dari benda-benda yang diharamkan, menjauhkan mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar. Maka manusia jika ingin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membersihkan, mensucikan dirinya. Dalam hadis Rasulullah tadi telah sampaikan yang artinya, hendaklah kalau kita pernah berbuat salah, pernah melakukan kekeliruan, kita harus menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mudah-mudahan dapat menghapus, dapat menghilangkan keburukan-keburukan kita di masa lalu. Karena itu adalah syarat agar doa kita kemudian tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir di antara doa-doa, kenapa kemudian doa manusia itu sendiri ditolak? Yang terakhir adalah karena manusia itu sendiri ada akhzil asbab, yaitu manusia sendiri meninggalkan dari melaksanakan ikhtiar dan usaha. Seseorang yang berdoa, seseorang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kemudian menggugurkan. Orang itu sendiri diperintahkan untuk berusaha, untuk beramal soleh, untuk berikhtiar, untuk berijtihad, berusaha secara sungguh-sungguh dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang ingin sukses di dalam pendidikan, maka dia tidak bisa kecuali dengan belajar sungguh-sungguh, dengan belajar yang tekun.
seseorang yang ingin sukses di dalam perdagangan, maka dia pun juga harus berusaha belajar bagaimana tentang ilmu perdagangan, bagaimana menjadi pedagang yang jujur, bagaimana menjadi pedagang yang profesional, bagaimana kemudian menjadi pedagang yang memuaskan konsumennya dengan produk-produknya yang terbaik, dengan produk-produknya yang juga sama-sama menguntungkan, produk-produknya yang bermanfaat, produk-produknya juga yang halal. Maka seseorang tidak bisa kemudian hanya berdoa saja kemudian berpangku tangan. Orang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak berbuat apa-apa. Maka sesungguhnya di antara yang disebutkan tadi, kenapa doa itu sendiri tertolak? Karena manusia itu sendiri setelah berdoa kemudian manusia tidak mau berusaha, tidak mau bersungguh-sungguh. Maka kemudian doanya itu sendiri hanya sebagai doa saja, tetapi tidak sejalan kemudian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, agar manusia beramal soleh, agar manusia beribadah, agar manusia menebar kebaikan. Maka sesungguhnya bisa jadi doa-doa yang tertolak itu sendiri karena perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak sadar kita berbuat zolim, kita tidak sadar kita menyakiti tetangga, kita tidak sadar kita menyakiti orang tua, kita tidak sadar kita telah melukai hati dan perasaan orang-orang terdekat kita. Kemudian pada saat yang sama kita bertanya, kenapa doa kita kemudian tidak diterima? Doa kita kemudian tertolak. Kita berintrospeksi diri, kita muhasabah. Mungkin saja di antara perbuatan-perbuatan itu kita harus kembali mengintrospeksi, memperbaiki diri kita, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan doa kita tidak lagi tertolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang terus bertambah baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahu kemudian daripada syarat-syarat diijabahnya, dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan dari makanan-makanan yang diharamkan, dari cara-cara mendapatkan yang diharamkan, sehingga kemudian doa kita diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan pada saat sekarang ini kita dapat mengambil hikmah dan mendapatkan manfaatnya untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.